Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rismawati Sadiah. Dengan rekan saya Dalilatud Diniyah dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai perdagangan luar negeri, proteksi dan globalisasi, serta kurs valuta asing dan kegiatan perekonomian terbuka. Yang pertama yakni perdagangan luar negeri. Pengertian dari perdagangan luar negeri sendiri yaitu hubungan atau kegiatan perdagangan barang atau jasa yang didasarkan atas kehendak sukarela yang dilakukan antara dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama melalui kegiatan ekspor dan impor. Nah, keuntungan dari perdagangan luar negeri sendiri yaitu yang pertama, menjalin persahabatan antar negara. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan yang kelima, transfer teknologi modern. Nah, untuk menentukan keuntungan dari spesialisasi, di sini ada dua cara yang dapat digunakan, yaitu dengan menggunakan angka dan dengan menggunakan grafik. Yang pertama yakni keuntungan spesialisasi dengan menggunakan angka. Sebelum itu kita harus mencari asumsi-asumsi apa yang akan digunakan. Yang pertama yakni hanya dua negara yang akan melakukan spesialisasi dan perdagangan. Yang kedua, masing-masing negara hanya memproduksi dua jenis barang. Yang ketiga, masing-masing negara hanya memiliki dua unit faktor produksi. Dan yang keempat, harga relatif atau biaya pengganti. Selanjutnya, menentukan keuntungan mutlak dan keuntungan berbanding. Yang pertama, keuntungan mutlak, di mana keuntungan mutlak sendiri yaitu keuntungan yang diperoleh oleh suatu negara dari mengkhususkan kegiatannya kepada memproduksi barang-barang dengan efisiensi yang lebih tinggi dari negara-negara lain. Sebagai contoh, dalam PowerPoint yang telah kami sajikan, ada sebuah tabel yang menunjukkan produksi seorang pekerja dalam setahun. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan produktivitas seorang pekerja di negara A dan negara B dalam menghasilkan kain dan beras dalam 1 tahun. Di negara B, seorang pekerja dapat memproduksi kain lebih banyak dari seorang pekerja di negara A. Yang ini berarti bahwa pekerja di negara B itu lebih efisien dari negara A dalam menghasilkan kain. Nah, dalam keadaan seperti ini dikatakan bahwa negara B mempunyai keuntungan mutlak dalam memproduksikan kain. Kemudian ada keuntungan berbanding. Keuntungan berbanding sendiri yaitu keuntungan yang diperoleh dari spesialisasi dan perdagangan luar negeri apabila suatu negara melakukan spesialisasi dalam memproduksi suatu barang yang harga relatifnya lebih murah dari negara lain. Nah, dalam tabel yang sudah tertera pada PowerPoint menunjukkan produksi seorang pekerja dalam setahun. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa seorang pekerja di negara M lebih efisien dari seorang pekerja di negara N dalam memproduksi beras dan kain. Karena seorang pekerja di negara N dapat memproduksi lebih banyak kain maupun beras kalau dibandingkan dari seorang pekerja di negara N. Namun demikian, kedua negara tersebut masih tetap dapat melakukan perdagangan yang saling menguntungkan. Nah, keuntungan tersebut timbul sebagai akibat dari perbedaan dalam harga relatif dari kain dan beras di masing-masing negara tersebut. Misal di negara M, di situ kan diperumpamakan 800 meter kain, itu sama nilainya dengan 2.400 kg beras. Yang berarti bahwa harga relatif antara kain dengan beras adalah 1 meter kain itu harganya sama dengan 3 kg beras. Dengan demikian di negara M untuk memperoleh 1 meter kain itu dibutuhkan 3 kg beras. Kemudian di negara N, seorang pekerja dapat menghasilkan 600 meter kain atau setara dengan 1.200 kg beras. Dengan demikian di negara N, harga relatif antara kain dan beras adalah 1 meter kain sama dengan 2 kg beras. Dan ini berarti bahwa untuk memperoleh 1 meter kain dibutuhkan 2 kg beras. Nah, dari keadaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa harga kain relatif lebih murah di negara N dan beras relatif lebih murah di negara N. Kemudian yang kedua yakni menentukan keuntungan perdagangan dengan menggunakan grafik. Nah, dalam menentukan keuntungan perdagangan dengan menggunakan grafik ada dua analisis yang bisa digunakan, yaitu keadaan sebelum dan sesudah spesialisasi.
Yang pertama, keadaan sebelum spesialisasi. Dalam PowerPoint yang sudah tersedia, ada grafik yang menunjukkan kurva kemungkinan produksi negara Perancis dan Kanada dalam memproduksi televisi dan radio. Nah, pada kurva tersebut berbentuk garis lurus, yang artinya bahwa pada setiap tingkat produksi, harga relatif barang-barang adalah tetap. Misal pada gambar A, pada kurva, menunjukkan kurva kemungkinan produksi untuk negara Perancis. Kurva tersebut menggambarkan bahwa apabila seluruh faktor produksi di Perancis itu digunakan untuk memproduksi radio, maka akan dihasilkan 120.000 unit. Sedangkan apabila yang diproduksi itu adalah televisi, maka akan menghasilkan juga 120.000 unit. Yang itu berarti bahwa harga relatif antara televisi dan radio adalah satu radio itu sama dengan satu televisi. Nah, tanpa perdagangan, Perancis harus memproduksikan sendiri kedua barang ini. Diasumsi penduduk Perancis itu menginginkan 60.000 televisi dan 60.000 radio. Maka tingkat produksi di Perancis adalah seperti yang ditunjukkan oleh titik A dalam kurva. Sedangkan pada gambar B itu menunjukkan kurva kemungkinan produksi untuk negara Kanada. Kalau faktor-faktor produksi seluruhnya digunakan untuk menghasilkan satu barang saja, maka Kanada dapat menghasilkan 60.000 radio atau setara dengan 30.000 televisi. Yang ini berarti bahwa harga relatif antara radio dan televisi adalah 2 radio sama dengan 1 televisi. Seperti Perancis, di Kanada akan diproduksikan radio dan televisi. Misalkan tingkat produksi adalah seperti yang ditunjukkan oleh titik P pada kurva, yaitu 20.000 radio dan 20.000 televisi. Kemudian selanjutnya adalah keadaan sesudah spesialisasi. Dalam PowerPoint, kami juga sudah menyediakan grafik yang menunjukkan produksi dan konsumsi di negara Perancis dan Kanada sesudah perdagangan. Kalau dibandingkan harga relatif antara radio dan televisi di negara Perancis dengan di Kanada, maka dapat disimpulkan bahwa radio relatif lebih murah di negara Kanada. Dengan demikian, apabila Kanada dan Perancis ingin melakukan spesialisasi dan perdagangan, maka keuntungan akan diperoleh apabila Perancis memproduksikan televisi dan Kanada memproduksikan radio. Nah, dalam kurva tersebut, harga relatif ditunjukkan oleh kurva kemungkinan produksi. Maka sebelum perdagangan, harga relatif antara radio dan televisi di negara Perancis ditunjukkan oleh garis N. Dan di Kanada itu ditunjukkan oleh garis P. Bisa dilihat pada kurva yang ada dalam PowerPoint. Nah, supaya perdagangan itu saling menguntungkan antara Kanada dan Perancis, maka haruslah kurs pertukaran itu lebih baik dari harga relatif antara radio dan televisi. Dalam contoh tersebut dimisalkan bahwa harga dalam pasar luar negeri adalah 1,5 radio sama dengan 1 televisi. Nah, dengan kurs ini Perancis dan Kanada akan memperoleh keuntungan dari perdagangan luar negeri. Misal dalam gambar A atau kurva yang A, itu kurs pertukaran tersebut ditunjukkan oleh garis N, dan dalam gambar yang B itu ditunjukkan oleh garis Q. Kemudian yang kedua ada proteksi dan pembatasan perdagangan luar negeri. Pengertian dari proteksi sendiri yaitu perlindungan dalam perdagangan atau industri yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan persaingan barang impor. Nah, untuk bentuk-bentuk proteksi sendiri antara lain ada pengenaan tarif. Dalam PowerPoint kami menyajikan kurva yang menjelaskan efek tarif atas impor dan produksi domestik. Dalam kurva tersebut, dalam kurva DD dan SD, itu masing-masing adalah permintaan dan penawaran atas mobil di Indonesia apabila tidak terdapat perdagangan luar negeri. Dengan demikian, tanpa adanya perdagangan luar negeri, harga mobil adalah P0 dan jumlah mobil yang dijual adalah Q0. Melalui perdagangan luar negeri, para pengusaha itu mengimpor mobil ke Indonesia, dan impor ini akan menambah penawaran dari SD menjadi SD plus 1. Nah, pertambahan penawaran tersebut menurunkan harga mobil menjadi P1 dan menambah konsumsi menjadi Q1. Apabila pemerintah itu menggunakan tarif, maka penawaran akan berkurang menjadi ST dan akan menyebabkan kenaikan harga menjadi P2 dan menurunkan konsumsi ke Q2. Nah, dari perubahan-perubahan tersebut, sekarang
kita dapat menunjukkan beberapa efek yang ditimbulkan oleh tarif. Yang pertama ada konsumsi mobil berkurang dari Q1 sebelum ada tarif menjadi Q2 sesudah adanya tarif dari pemerintah. Kemudian yang kedua, harga yang harus dibayar oleh konsumen menjadi lebih tinggi. Yang awalnya dari P1 naik menjadi P2. Kemudian yang ketiga, pemerintah memperoleh tambahan pendapatan dari pajak impor dan jumlahnya seperti yang ditunjukkan oleh kotak K pada kurva. Kemudian yang keempat, tingkat produksi mobil dalam negeri tidak terlalu dipengaruhi oleh persaingan dari mobil yang diimpor. Sebelum perdagangan, produksi mobil di dalam negeri itu kan asalnya Q0. Tetapi sesudah adanya perdagangan luar negeri dan tanpa adanya tarif, maka mereka hanya dapat menjual sebanyak Q3. Nah, adanya tarif memungkinkan produsen dalam negeri itu menghasilkan dan menjual sebanyak Q4 mobil. Kemudian bentuk-bentuk yang lain ada kuota, pelarangan impor, dan subsidi. Kemudian ada faktor-faktor yang mendorong proteksi. Yang pertama, mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. Yang kedua, mendorong perkembangan industri baru. Yang ketiga, menghindari kemerosotan industri-industri tertentu. Yang keempat, memperbaiki neraca pembayaran. Dan yang kelima, menambah pendapatan pemerintah. Yang ketiga yakni ada globalisasi dan pertumbuhan ekonomi, di mana pengertian dari globalisasi sendiri yaitu proses penyesuaian internasional sehingga menyebabkan adanya pertukaran produk, pemikiran, dan kebudayaan lainnya. Nah, untuk faktor-faktor yang mewujudkan globalisasi sendiri, yang pertama ada perkembangan politik dunia. Yang kedua, semakin pentingnya praktek perdagangan bebas. Yang ketiga, perkembangan perusahaan multinasional. Dan yang keempat, berkembangnya investasi keuangan ke berbagai negara. Dan yang kelima, ada kemajuan teknologi dalam bidang teknologi informasi dan pengangkutan. Kemudian globalisasi ini ada kebaikan dan ada juga keburukannya. Untuk kebaikannya, yang pertama, produksi dunia dapat ditingkatkan. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Yang ketiga, meluaskan pasar untuk hasil produksi dalam negeri. Yang keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Yang kelima, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Nah, untuk keburukan dari globalisasi sendiri, yang pertama, dapat menghambat pertumbuhan sektor industri manufaktur. Yang kedua, dapat memperburuk keadaan neraca pembayaran. Dan yang ketiga, sektor keuangan semakin tidak stabil. Dan yang terakhir, memperbudak prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya yaitu pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu pembukuan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam suatu tahun tertentu. Pembagian neraca pembayaran itu ada dua. Yang pertama, neraca berjalan. Yang kedua yaitu neraca modal. Neraca perdagangan dan pembayaran di Indonesia yaitu, misal, data yang dikemukakan adalah tahun 1996 atau 1997, yaitu tahun sebelum krisis moneter melanda Indonesia dan tahun 2000 sampai 2001. Data tersebut dapat memberi gambaran kasar tentang bagaimana bentuk hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara lain sebelum dan sesudah krisis moneter. Susunan neraca pembayaran ini dapat dibedakan kepada 3 golongan mutasi keuangan, yaitu transaksi berjalan, transaksi modal, dan selisih perhitungan. Nah, pada tabel di PPT yaitu neraca pembayaran Indonesia tahun 97 sampai 2021, yaitu perhitungannya dalam transaksi berjalan. Nah, data ini dibedakan kepada 2 golongan. Yang pertama, ekspor dan impor barang dan ekspor impor neto jasa-jasa. Seterusnya, setiap golongan data ini dibedakan pula kepada ekspor dan impor non migas dan migas pada tahun 96 sampai 97. Ekspor Indonesia berjumlah US 5,28 miliar dan meningkat menjadi US 5,4 miliar pada tahun 2000 sampai 2001. Nah, kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh perkembangan ekspor non migas, yaitu dari US 3,39,3 miliar pada tahun 96 dan 97.
menjadi US dolar menjadi 50,3 miliar pada tahun 2000 sampai 2001. Ekspor migas hanya mengalami kenaikan sebanyak kurang lebih US 3 miliar dalam pertambahan tersebut, terutama disebabkan oleh kenaikan ekspor gas alam. Nah, dalam periode yang sama impor merosot dari US dolar 45,8 miliar menjadi US 40,4 miliar. Dalam penurunan ini terutama disebabkan oleh pengurangan impor non migas, yaitu dari US 4,1 miliar menjadi 34,4 miliar. Sedangkan impor migas mengalami kenaikan dari 4,7 miliar menjadi hampir US 6 miliar. Nah, perkembangan ekspor dan impor menyebabkan neraca perdagangan mengalami perbaikan yang sangat signifikan, yaitu surplusnya meningkat dari US 2 miliar menjadi US 2, miliar. Perbaikan dalam neraca perdagangan ini menimbulkan efek yang positif terhadap neraca transaksi berjalan yang mengalami defisit dalam tahun 96 sampai 97 sebanyak lebih dari 8 miliar, tetapi mengalami surplus pada tahun 2000 sampai 2001 sebanyak hampir 8 miliar. Defisit ekspor dan impor jasa neto meningkat dari miliar menjadi 17,1 miliar. Selanjutnya yaitu transaksi modal. Nah, dalam transaksi modal yaitu dibagi tiga. Yang pertama yaitu pinjaman pemerintah semakin meningkat dan pembayaran utang semakin merosot pada tahun 96 sampai 97. Penerimaan pinjaman pemerintah berjumlah hampir 3 miliar dalam meningkat menjadi 7,5 miliar pada tahun 2000 sampai 2001. Sedangkan pelunasan hutang merosot dari 6,1 miliar menjadi 4,3 miliar. Selanjutnya yaitu yang B, aliran modal swasta menunjukkan gambaran yang lebih suram pada tahun 96 sampai 97. Aliran masuk neto modal awal mencapai 13,5 miliar dan terdiri dari lebih 6, miliar aliran penanaman modal langsung dari hampir 6,6 miliar aliran penanaman modal langsung, dan alirannya menjadi terbalik pada tahun 2000 sampai 2001, yaitu aliran modal neto mengalami defisit miliar dalam aliran penanaman modal langsung dan sebesar US dolar 4 miliar dalam defisit aliran modal lainnya. Selanjutnya yaitu pada tahun 96 dan 97 aliran masuk neto yang merupakan gabungan aliran neto modal pemerintah dan modal swasta berjumlah US dolar 12,7 miliar. Pada tahun 2000 sampai 2001 aliran neto modal telah mengalami defisit sebesar hampir 6,8 miliar. Selanjutnya yaitu pengertian kurs valuta asing. Kurs valuta asing adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan apakah barang-barang di negara lain adalah lebih murah atau lebih mahal dari barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Yang selanjutnya itu penentuan harga mata uang asing, seperti kurva dalam PPT, permintaan dan penawaran atas dolar Amerika Serikat. Pada gambar di PPT itu sumbu datar menggambarkan jumlah mata uang dolar Amerika Serikat yang akan diperjualbelikan di pasaran mata uang asing, dan sumbu tegak menunjukkan harga dolar Amerika Serikat yang dinyatakan dalam nilai yen. Kurva pemerintahan atas dolar adalah DD. Kurva tersebut yang berbentuk penurunan dari krisis atas ke kanan bawah, berarti apabila harga dolar tinggi, permintaan atas dolar adalah sedikit. Pada kurs 1 dolar 250 yen, hanya 1 miliar dolar yang diminta. Dan B, yaitu semakin rendah harga dolar, maka semakin banyak kuantitas dolar yang diminta. Misal pada kurs 1 dolar 100 yen, sebanyak 4 miliar dolar diminta oleh orang-orang Jepang. Selanjutnya yaitu penentuan kurs pertukaran oleh pemerintah. Pada PPT itu akan ada kurva pertukaran mata uang asing yang ditentukan apabila dapat dilihat perbedaan di antara kurs yang ditentukan pemerintah dan kurs yang ditentukan pasar bebas.
kurva DD dan SS berturut-turut adalah permintaan dan penawaran dolar Amerika Serikat, dan kedua kurva tersebut adalah sama dengan yang digambarkan dalam gambar kurs valuta asing apabila ditentukan oleh pasar bebas adalah 1 dolar sama dengan 150 yen. Pada kurs ini permintaan dolar adalah sama dengan penawaran dolar, yaitu sebanyak 2, miliar. Pemerintahan Jepang memandang bahwa kurs ini kurang sesuai dan oleh sebab itu menentukan bahwa kurs pertukaran adalah 1 dolar sama dengan 250 yen. Dalam gambar ditunjukkan sebagai kurs 1. Kurs ini menggambarkan bahwa harga yang yen dinilai terlalu rendah dari yang akan ditetapkan oleh pasar bebas, yaitu pemerintah menetapkan harga per unit dolar adalah 250, yang sedangkan di pasar bebas harga adalah mencapai 1 dolar adalah 150 yen. Selanjutnya itu perubahan kurs pada kurva di PPT, yaitu perubahan permintaan dan penawaran atas valuta asing. Kurva di samping yaitu efek kenaikan permintaan. Dalam gambar A ditunjukkan perubahan yang diakibatkan oleh perubahan permintaan mata uang US dollar, dan gambar B menunjukkan perubahan yang diakibatkan oleh perubahan yang penawaran dolar. Dalam gambar A dimisalkan bahwa pada mulanya permintaan ke atas dolar adalah DD dan penawaran ke atas dolar adalah SS, maka kurs pertukaran adalah 1 dolar sama dengan 150 yen, dan kuantitas dolar yang diperjualbelikan adalah K1 sebagai akibat dari satu kenaikan dalam permintaan ke atas dolar. Kurva permintaan dolar bergerak dari DD ke D1 lagi. Kurva permintaan yang baru ini menaikkan harga dolar dari 150 yen setiap unit menjadi 200 yen ya setiap unit, dan menambahkan kuantitas valuta dolar yang diperjualbelikan dalam pasaran valuta asing dari Q1 unit menjadi Q2 unit. Selanjutnya itu efek perubahan penawaran dalam gambar B, yaitu di kurva dalam PPT yang menunjukkan adalah perubahan penawaran. Kurva SS dan DD menggambarkan penawaran dan permintaan uang dolar yang pada mulanya wujud. Sesudahnya penawaran tambah dari SS menjadi S1 ke S1. Sebagian akibatnya kurs pertukaran untuk setiap dolar turun dari 200 yen menjadi 150 yen. Yang kedua yaitu kuantitas mata uang dolar yang diperjualbelikan bertambah dari KA menjadi KB. Oleh karena itu, kurs pertukaran ditentukan oleh mekanisme pasar di mana kurs tersebut akan terus-menerus mengalami perubahan sesuai dengan perubahan dalam permintaan dan penawaran uang asing. Maka kurs pertukaran yang ditentukan oleh mekanisme pasar dinamakan kurs pertukaran berubah bebas, atau dinamakan kurs pertukaran tetap atau kurs pertukaran resmi. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama itu perubahan dalam cita rasa dalam masyarakat, perubahan harga barang ekspor dan impor, kenaikan harga umum atau inflasi, perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi, pertumbuhan ekonomi. Itu saja. Dan selanjutnya itu kurs pertukaran dan neraca pembayaran. Dalam kurva di PPT yaitu bagaimana sistem kurs berubah bebas berkecenderungan untuk menyeimbangkan neraca pembayaran, dan diterangkan dengan bantuan gambar, yaitu apabila kurva DD menggambarkan permintaan penduduk di Indonesia ke atas, maka uang BET atau Thailand, dan kurva SS menggambarkan keinginan penduduk Thailand menawarkan BET mereka kepada penduduk Indonesia. Berdasarkan kepada persilangan di antara kurva DD dan SS, maka dapat disimpulkan bahwa kurs pertukaran adalah 1 BAT 200 rupiah. Pada kurs pertukaran ini yang akan digunakan barang dari Thailand adalah sama dengan penawaran BET yang akan digunakan oleh penduduk Thailand untuk mengekspor barang dari Indonesia, yaitu sebanyak Q1 BET. Maka neraca pembayaran adalah seimbang mengimpor lebih banyak barang dari Indonesia. Perubahan ini menyebabkan penawaran BET bertambah dari SS menjadi S1. Akan tetapi permintaan Indonesia terhadap BET tetap seperti ditunjukkan oleh kurva DD, maka harga BET merosot
kurs pertukaran yang sekarang adalah 1 bat adalah sama dengan 100 rupiah, yaitu kurs pertukaran tetap dan efeknya atas neraca pembayaran. Nah, dan kurva tersebut menunjukkan pemerintahan dan kurva penawaran ke atas dolar US di antara Amerika Serikat dan Indonesia. Kurva SS menggambarkan jumlah valuta dolar yang ditaruhkan oleh penduduk Amerika Serikat kepada penduduk Indonesia, sedangkan kurva DD menggambarkan pemerintah penduduk Indonesia ke atas dolar US. Maka apabila kurs pertukaran ditentukan oleh pasar bebas, setiap unit dolar US adalah sama dengan Rp 10.000 pada kurs pertukaran ini sebanyak K dalam akad perjuangan di antara penduduk Indonesia di Amerika Serikat. Seperti yang telah diterangkan, neraca pembayaran akan seimbang karena permintaan ke atas dolar US adalah sama dengan penawarannya. Selanjutnya itu kebijakan pemerintah dalam ekonomi terbuka, yaitu ada 2. Yang pertama itu pemerintahan, yang pertama kebijakan pemindahan dan pembelanjaan, yang kedua yaitu kebijakan pengurangan perbelanjaan. Selanjutnya yaitu devaluasi, penurunan nilai valuta, yang yaitu pengertian devaluasi adalah tindakan pemerintah yang menurunkan nilai mata uang terhadap valuta asing. Sebagai contoh, misal pada mulanya 100 dolar US sama dengan Rp 7.500.000. Apabila kurs itu diubah menjadi pemerintah 1 US dollar menjadi 10.000, maka dikatakan bahwa Indonesia telah mendevaluasi mata uangnya. Selanjutnya yaitu efek-efek yang mungkin ditimbulkan oleh devaluasi. Yang pertama itu ekspor akan bertambah karena di pasaran luar negeri ekspor negara menjadi lebih murah. Yang kedua yaitu ekspor berkurang karena barang luar negeri menjadi lebih mahal. Yang ketiga yaitu kenaikan ekspor dan pengurangan impor akan memperbaiki neraca pembayaran. Yang keempat yaitu pendapatan nasional akan bertambah. Oleh karena itu ekspor naik, pengurangan impor menaikkan permintaan produksi domestik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.